Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat wajib 5 waktu merupakan rukun dalam agama Islam. Artinya, orang yang dengan sengaja tidak melakukan solat 5 waktu, berarti keislamannya tidak sempurna. Padahal ibadah solat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seseorang hamba di hari kiamat kelak adalah solatnya. Bila solatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana solatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah sebabnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, namun apabila ada orang yang rajin sholat tapi masih suka berbuat dosa, melanggar syariat, itu berarti sholatnya belum baik. Bisa jadi dalam mendirikan sholat, seorang muslim tidak menyempurnakan syarat, rukun dan sunnah, dan tidak tepat waktu. Penting untuk kita ketahui bersama bahwa ada 5 macam orang yang meski dia rajin sholat tapi bisa masuk neraka. Yang pertama adalah orang yang rajin sholat tapi suka minum minuman keras. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah akibatnya apabila menganggap ibadah sholat hanya sebagai sebuah rutinitas biasa, sehingga dalam melaksanakan sholat tidak memperhatikan rukun dan syarat, serta tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang dalam agama Islam. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa setiap minuman keras itu adalah induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamar, apalagi meminumnya, baik sedikit atau banyak. Khamar adalah minuman haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Bahkan bukan hanya minuman yang memabukkan saja, segala jenis makanan yang memabukkan, yang menghilangkan akal hukumnya sama dengan khamar. Untuk itu, sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menghindari khamar dan sejenisnya, dan segeralah bertaubat apabila pernah meminumnya. Karena meskipun sholatnya rajin, tapi apabila suka meminum khamar, maka bisa dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa minum khamar, pasti Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah orang yang rajin sholat tapi suka berdusta. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berdusta atau berbohong merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa neraka di akhirat kelak. Pada zaman ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun sebuah kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Maka meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun apabila lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Sebab kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan apabila ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia terancam masuk ke dalam neraka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun.
Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berdusta menunjukkan salah satu sifat dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam harus menjauhi yang namanya berbuat dusta, karena itu dapat menyengsarakan baik di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah orang yang rajin sholat tapi percaya kepada dukun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang yang sholat tetapi ia percaya dengan ucapan dan ramalan dukun adalah salah satu orang yang rugi dunia akhirat. Seperti kita ketahui, dukun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun, maka ibadah sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun adalah termasuk dalam kategori dosa besar, karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada ucapan dan ramalan dukun juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan syirik, karena dukun itu adalah orang yang bersekutu dengan bangsa jin, dan jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, apabila ada orang yang sholat tapi masih percaya dengan dukun dan sejenisnya, maka ia akan terancam mendapatkan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang keempat, orang yang rajin sholat tapi suka bergunjing keburukan orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Surat Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami yang mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam ayat ini salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan ibadah sholat tetapi suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka, kecurigaan, karena sebagian dari berburuk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Yang kelima adalah orang yang sholat tapi suka mengabaikan anak yatim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang-orang yang sholat tetapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah dijelaskan dan diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Maka orang yang sholat tetapi tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama adalah termasuk dalam orang-orang yang celaka. Sehingga sekalipun mereka ahli ibadah, maka ia juga dapat dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 macam orang yang meski ia rajin sholat, namun mengerjakan 5 hal ini, maka ia dapat terancam dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari kelima macam perbuatan ini,
dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, beriman, dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.